Pada saat ini, semua orang yang peduli terhadap Qin Chen merasakan firasat buruk di hati mereka, dan merasakan keputusasaan yang tak terbatas. Polusi berdimensi tinggi. Kebangkitan sesungguhnya dari Kaisar Mayat Hidup sesungguhnya datang dari berakhirnya perang antara Laut Semesta dan Jurang Maut. Klan Kaisar Mayat Hidup memahami beberapa metode pencemaran klan Abis. Setelah memasuki dimensi yang lebih tinggi, metode pencemaran klan Kaisar Mayat Hidup diintegrasikan ke dalam darah klan, memungkinkan semua anggota klan untuk menggunakan kekuatan darah mereka untuk melakukan pencemaran, berarti hanya dengan cara inilah mereka menjadi klan teratas yang tersembunyi di lautan alam semesta. Metode pencemaran jalan raya ini sangat menakutkan bagi kelompok etnis manapun, cukup untuk membuat orang merasa tercekik. Misalnya, kekuatan polusi Camilla sebelumnya, hanya dengan pandangan sekilas, sebuah pikiran, sudah cukup untuk membuat beberapa kaisar dewa yang kuat di reruntuhan 10.000 dewa merasakan ketakutan yang tak terbatas. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan polusi dari leluhur klan Kaisar Abadi. Sudah berakhir. Polusi spiritual Kaisar Dewa Dimensi Tinggi bukanlah serangan fisik, tetapi serangan spiritual dan jiwa. Bahkan jika tubuh saudara Qin kuat, bagaimana dia bisa menahannya? Tubuh dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Artinya, jiwa dan kemauan, tidak mudah untuk ditingkatkan. Perlu pertempuran berulang dan penempaan yang tak terhitung jumlahnya untuk perlahan-lahan meningkat. Saudara Qin, kali ini, kuncinya adalah serangan leluhur klan Kaisar Mayat Hidup bukanlah serangan jiwa biasa, tetapi itu adalah kekuatan polusi yang diwarisi dari jurang, dan itu juga polusi dimensi tinggi. Bahkan Kaisar Dewa di periode selanjutnya mungkin tidak dapat menahan metode ini. Sudah berakhir. Hati penguasa klan surgawi, leluhur binatang komodo dan yang lainnya benar-benar tertekan. Bahkan klan besar dengan warisan generasi yang tak terhitung jumlahnya tahu kengerian polusi dimensi tinggi. Meskipun jari itu hanyalah pikiran ilahi dari leluhur klan Kaisar Mayat Hidup yang datang melalui kekosongan tak berujung melalui kekuatan dimensi tinggi, dan itu bukan tubuh aslinya, kekuatan pencemaran yang terkandung di dalamnya tidak terlalu kuat, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Kaisar Dewa biasa. Polusi dimensi tinggi yang diwarisi dari jurang. Di antara semua orang, hanya Molly yang melengkungkan bibirnya dengan ekspresi jijik. Bahkan kekuatan jurang yang sebenarnya tidak dapat mencemari orang ini, Qin Mo Tou. Bagaimana metode pencemaran yang diwarisi dari jurang ini dapat menghukum orang ini? Molly sangat meremehkan dalam hatinya dan tidak peduli sama sekali. Hal ini ditakuti oleh seluruh manusia di jagat raya, tapi di mata Molly, itu hanya sekedar, tidak ada yang hebat sama sekali. Ledakan. Dalam benak Qin Chen, lautan jiwanya langsung tercemar. Kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan melonjak dalam benaknya dan menembus ke kedalaman lautan jiwanya, langsung membekukan seluruh lautan jiwanya, menyebabkan jiwanya mengalami stagnasi sesaat. Hebat. Pikiran Qin Chen mandek di dunia nyata, tetapi di garis waktu masa lalu dan masa depan, dia terus berpikir dan merasakan segala sesuatu di lautan jiwanya. Dia bisa dengan jelas merasakan kengerian polusi pikiran leluhur Kaisar Mayat Hidup, dan kekuatan dimensi tinggi yang menyebar luas. Tidak seperti penghancuran bintang Camilla sebelumnya, ini adalah penindasan kekuatan jiwa di tingkat jiwa. Pencemaran jiwa leluhur klan Kaisar Abadi disebabkan oleh penggunaan cara-cara berdimensi tinggi, yang merasuki seluruh jiwanya dan setiap sudut dalam sekejap, dan itu tidak dapat dihentikan. Tidak heran seorang kaisar dewa berdimensi tinggi dapat membunuh seorang kaisar dewa biasa dengan satu pikiran.
Kekuatan dimensi tinggi itu meresap kemana-mana. Bagi seorang kaisar dewa biasa, tidak ada peluang atau cara untuk bertahan. Dia hanya bisa secara pasif menolak. Namun, kaisar dewa berdimensi tinggi tidak bisa menolak. Kekuatan asli kaisar jauh lebih unggul daripada kaisar dewa biasa, jadi bagaimana dia bisa dihentikan? Pada saat ini, Qin Chen dengan cepat memahami alasan sebenarnya mengapa kaisar dewa dimensi tinggi sungguh mengerikan. Di lautan kosmik, kaisar dewa biasa seperti putih telur dan kuning telur yang bersembunyi di dalam kulit telur. Ketika mereka bertarung, mereka menggunakan kulit telur untuk saling memukul terus-menerus. Yang mereka lawan adalah pertahanan, kekerasan kulit telur, Hanya dengan menghancurkan lawan hanya ketika kulit telur dihancurkan, kita dapat menyebabkan kerusakan inti sesungguhnya pada mereka. Selama kulit telur tidak pecah, serangan lawan tidak akan mampu melukai inti sari mereka. Namun, serangan kaisar dewa dimensi tinggi setara dengan kemampuan untuk mengabaikan kulit telur, turun langsung ke dalam telur, dan langsung menyerang putih dan kuning telur. Bagaimana kaisar dewa biasa dapat memblokirnya? Saya khawatir duri yang lembut dan tipis dapat menembus putih dan kuning telur, sehingga mengakibatkan kerusakan yang tak terhapuskan pada kaisar dewa biasa. Sekarang, jejak polusi pikiran dari leluhur klan kaisar abadi secara langsung mengabaikan pertahanan jiwa Qin Chen dan menembus setiap sudut jiwanya, menembus ke inti esensi jiwanya, menyebabkan polusi dan kerusakan padanya. Boom! Lautan jiwa Qin Chen terus menurun. Namun, pada saat ini, Qin Chen tidak mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membela diri, tetapi dengan hati-hati merasakan kekuatan pencemaran dari leluhur klan kaisar abadi. Coba kulihat, apa sebenarnya yang disebut pencemaran pikiran klan kaisar mayat hidup ini. Aku hanya bisa melihat sedikit darinya dari Camilla sebelumnya, tapi sekarang pikiran leluhur klan kaisar mayat hidup telah melihatnya. Inti sebenarnya adalah, di sini. Persepsi Qin Chen benar-benar terbenam dalam jiwanya sendiri. Alih-alih melawan pencemaran jiwa leluhur klan kaisar mayat hidup, dia mengikuti pencemaran jiwanya dan merasakan proses pencemaran ini. Ambil inisiatif untuk mengikuti pencemaran pihak lain, cobalah untuk memahaminya, dan percepat proses pencemaran. Karena dia ingin mengetahui perbedaan antara polusi jiwa pihak lain dan polusi klan abis, serta bagaimana hal itu dicapai. Bas. Tindakan Qin Chen langsung membuat aura kematian di tubuhnya semakin jelas, semakin rusak, dan tak bernyawa. Sudah berakhir, saudara Qin sudah pergi. Penguasa klan surgawi dan leluhur binatang komodo memiliki tatapan mati di mata mereka dan keputusasaan di hati mereka. Mungkinkah pria iblis Qin ini benar-benar tidak bisa melawan? Seharusnya tidak seperti ini. Molly menatap aura Qin Chen yang semakin mati, mengerutkan kening dan menunjukkan kebingungan, dengan sedikit keraguan dan ketidakpastian. Menurut pemahamannya, Demon Qin tidak akan diserang sampai sejauh ini. Apa yang salah? Apa yang dilakukan iblis Qin ini lagi? Dia selalu melakukan trik seperti ini. Apakah dia kecanduan berpura-pura keren? Molly memasang ekspresi jelek di wajahnya dan merasa sedikit tidak senang. Sayang sekali, seorang jenius seperti itu akan tumbang hari ini. Pohon yang berdiri tegak di hutan akan hancur oleh angin. Di lautan alam semesta ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan magis Anda atau seberapa kaya latar belakang Anda, kamu tetap tidak boleh terlalu sombong. Bagaimanapun, selalu ada gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Akan selalu ada saat-saat ketika kamu menabrak tembok. Jika aku mengakui kesalahanku di depan leluhur undead klan kaisar sebelumnya,
semuanya akan terselamatkan jika aku tidak membunuh Camilla dengan paksa, tapi sekarang. Aduh. Orang-orang kuat lainnya di reruntuhan 10.000 dewa juga menggelengkan kepala dan mendesah, tidak tahu apa yang mereka lakukan, sedang merasakan. Ada penyesalan dan rasa kasihan, tetapi juga kegembiraan dan kelegaan, terutama ketika Anda melihat dengan mata kepala sendiri kejatuhan seorang jenius papan atas. Kegembiraan semacam itu membuat orang merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hati mereka. Itu adalah kegembiraan menyaksikan menghancurkan harta karun yang tak tertandingi dengan mata kepala sendiri. Ledakan. Saat kekuatan mengerikan terus turun, aura Qin Chen menjadi semakin mati, dan bahkan kekuatan hidupnya tampaknya telah menghilang. Hahaha, nak. Kau terlalu gegabah. Kau pikir kau bisa mengabaikan segalanya hanya karena tubuhmu kuat. Biarkan aku melihat bagaimana lautan jiwamu bisa menahan seranganku. Gemuruh. Dalam gumpalan pikiran ilahi itu, ada tawa arogan dan mendominasi dari leluhur klan Kaisar Mayat Hidup. Kekuatan mengerikan itu akan mencabik-cabik jiwa Qin Chen sepenuhnya dan memusnahkan satu-satunya jejak kebenarannya yang tersisa. Roh, untuk sepenuhnya mengendalikannya lautan jiwa. Sial, haruskah aku bertindak sekarang? Situasinya tidak terlihat bagus. Jika anak ini Qin Motou benar-benar mati, itu akan merepotkan. Siapa yang akan melindungiku dan menyelesaikan kekhawatiranku ketika aku mendapat masalah dan menanggung kesalahan? Masa depan. Merasakan kondisi Qin Chen, Molly tidak bisa menahan rasa cemas. Akan lucu jika Qin Chen benar-benar meninggal. Ketika kekuatan polusi paling mengerikan dari leluhur Kaisar Mayat Hidup dengan gila menyerang bagian terdalam lautan jiwa Qin Chen, mencoba memadamkan jejak terakhir dari roh sejatinya, Qin Chen, yang awalnya diam dan terus-menerus merasakan proses ini, tiba-tiba memiliki kilatan inspirasi dalam pikirannya, keluar. Aku mengerti. Jadi begitulah. Secerca pemahaman tiba-tiba muncul di benak Qin Chen, dan dia langsung mendapatkan pemahaman baru. Yang disebut warisan garis keturunan, kekuatan polusi, menggunakan cara hebat semacam ini untuk menyerang. Tidak heran itu sangat mirip dengan polusi jurang. Ini untuk mensimulasikan kekuatan cara hebat alam semesta ke dalam nafas jurang. Keduanya sebenarnya apakah ada kesamaan seperti itu? Petik 2. Jika saya mendengar kebenaran di pagi hari, saya bisa mati di malam hari. Pada saat lautan jiwa Qin Chen hampir terisi penuh, seolah-olah ada lonceng besar yang berbunyi di benak Qin Chen. Pemahaman baru tentang jalan agung benar-benar menyapu pikirannya, seperti tsunami, membentuk gelombang yang menakutkan. Hahaha, aku dapat. Ledakan. Di bawah tatapan mata orang banyak, aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh Qin Chen. Aura ini seperti lautan luas, membubung ke langit dalam sekejap, dan dalam sekejap, aura kematian di tubuh Qin Chen pun tersapu bersih. Masa lalu, masa depan, kembali. Laut jiwa Qin Chen mengeluarkan teriakan diam, dan aura laut jiwanya yang mati pada level saat ini langsung disuntikkan dengan kekuatan baru, menyebabkan laut jiwanya yang mati terbangun dan melonjak dalam seketika, bangun. Hahaha, telan saja untukku. Qin Chen tertawa terbahak-bahak, dan aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari lautan jiwanya, terus-menerus mengubah kekuatan polusi leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, dan dengan cepat mengubahnya menjadi lautan jiwanya sendiri, kekuatan. Apa? Kekuatan apa ini? Suara leluhur klan Kaisar Abadi terdengar kaget dan marah, dan dia menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Dalam persepsinya, kontaminasinya terhadap Qin Chen terhenti sejenak, dan,
Kekuatan kemauan polusi yang awalnya menjadi miliknya dengan cepat dilahap dan dihilangkan. Tanpa menunggunya bereaksi, seluruh kekuatan pencemar yang sebelumnya menyerang Qin Chen lenyap dalam sekejap. Ledakan. Aura jiwa yang mengerikan meledak dari tubuh Qin Chen, berevolusi menjadi aura kaisar ilahi.